Halo sobat, kembali lagi di channel AB Official. Kali ini aku akan melanjutkan cerita serial Game of Thrones season pertama episode kelima dengan judul The Wolf and the Lion. Sesuai dengan judulnya, episode ini menceritakan permusuhan House of Stark dan House of Lannister. Sebelumnya, kita lihat dulu cuplikan episode keempat yang berjudul Cripple, Bastard, and Broken Thing. Dan untuk yang ingin menonton episode keempat secara lengkap, linknya sudah aku sediakan di deskripsi dan di akhir video ini. Atau bisa juga klik di link pojok kanan atas layar ini sekarang. Cerita episode keempat diawali dengan Bran yang bermimpi bisa berjalan dan bertemu dengan seekor gagak yang mempunyai 3 mata atau Three Eyes Raven. Tyrion yang dalam perjalanan menuju King's Landing mampir ke Winterfell untuk menjenguk Bran. Di lapangan Castle Black, Jon Snow menyelamatkan Sam yang dibully oleh para calon ranger yang lain, dan itu membuat Sir Alistair marah kepada Jon Snow yang membela Sam. Daenerys dan rombongan sampai ke Vaes Dothrak. Jorah yang sebelumnya mampir di Qohor sudah terlihat bersama mereka. Daenerys bertengkar dengan Viserys yang tidak sabar ingin mendapat pasukan dari Khal Drogo yang justru membawa tentaranya ke Vaes Dothrak menjauhi King's Landing. Ned Stark bermaksud menyelidiki kematian Jon Arryn. Kemudian Grandmaster Pycelle memberikan sebuah buku yang dipelajari Jon Arryn sebelum meninggal. Buku tentang garis keturunan dan sejarah seluruh keluarga di Seven Kingdom. Grandmaster Pycelle juga menyebut Jon Arryn sering mengatakan kalimat benih yang kuat. Lord Baelish menceritakan tentang Hugh, pengawal Jon Arryn yang tiba-tiba dipromosikan menjadi kesatria setelah kematian Jon Arryn dan menimbulkan kecurigaan. Lord Baelish juga memberi sebuah petunjuk bahwa Jon Arryn sering mampir ke Pandai Besi. Ned Stark kemudian pergi ke Pandai Besi yang bernama Gendry. Ned menatap mata Gendry. Ternyata matanya sama dengan mata King Robert. Ned meyakini bahwa ia sudah menemukan anak haram dari King Robert. Di dalam turnamen berkuda, The Mountain berhasil membunuh Hugh O'Fell. Di sebuah kedai, Catelyn sedang beristirahat dan tanpa sengaja Tyrion juga masuk ke kedai itu. Kemudian Catelyn meminta orang-orang di sana untuk menangkap Tyrion karena telah mencoba membunuh anaknya. Itulah tadi ringkasan season pertama episode keempat dengan judul Cripple, Bastard, and Broken Things. Sebelum masuk ke pembahasan season pertama episode kelima dengan judul The Wolf and the Lion, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Ingat, konten ini mengandung spoiler, jadi sebaiknya menonton filmnya terlebih dahulu baru menonton konten ini. Oke sobat, keep watching and let's check it out. Setelah selesai pertandingan, Ned Stark mengunjungi mayat Hugh O'Fell dan menyesali belum sempat bertanya tentang Jon Arryn. Sambil berbincang dengan Ser Barristan, Ned mencurigai bahwa Hugh O'Fell sengaja dibunuh. Undian turnamen sudah diatur agar Hugh O'Fell melawan The Mountain. Ned menemui King Robert dengan maksud menghentikan keinginan Robert yang ingin mengikuti turnamen. Saat Ned datang, Robert sedang bersama pelayannya, Lancel. Robert tidak menyukai Lancel karena Cersei sengaja menjadikan sepupunya sebagai pelayan Robert hanya untuk memata-matainya. Go find the breastplate stretcher. Now!
Sebelum pertandingan, Ser Loras Tyrell, sang ksatria bunga, memberikan bunga mawar kepada Sansa. Bunga mawar adalah simbol House of Tyrell, dan Ser Loras Tyrell adalah pangeran dari House of Tyrell. Dia menjadi tangan kanan Renly Baratheon yang memperistri saudari kembarnya, Margaery Tyrell. Loras mengalahkan The Mountain yang kemudian mengamuk karena tidak terima atas kekalahan. The Mountain menganggap Loras kurang menggunakan kuda betina sehingga kudanya tidak bisa berkonsentrasi. Setelah membunuh kudanya, The Mountain kemudian menyerang Loras. Saat sabetan pedang mau mengenai tubuh Ser Loras, tiba-tiba The Hound membantu Loras. Dan terjadilah pertarungan kakak beradik Clegane sampai King Robert memerintahkan mengakhiri pertarungan tersebut. Stop this madness in the name of your... I owe you my life, sir. Kemudian Lord Varys menemui Ned dan mengungkapkan bahwa Jon Arryn dibunuh oleh racun yang disebut Tears of Lys. The same sort as Jon Arryn. The Tears of Lys, they call it. Dan menunjukkan bahwa pelakunya adalah Hook, pengawal Jon Arryn yang terbunuh dalam turnamen. Ned bertanya, Jon Arryn orang baik, kenapa harus dibunuh? Varys menjawab, karena Jon Arryn mulai menyelidiki sesuatu yang sekarang juga sedang diselidiki oleh Ned. Varys juga memperingatkan Ned bahwa nyawa King Robert sedang terancam. Apa yang terjadi kepada Jon Arryn bisa juga terjadi kepada King Robert, yaitu diracun oleh orang terdekatnya. The king is a fool. Your friend I know, but a fool. And doomed unless you save him. Di perjalanan menuju Eyrie, istana House of Pale, rombongan Catelyn yang membawa Tyrion sebagai tahanannya sedang beristirahat di lembah pegunungan bulan. Kemudian mereka diserang oleh orang barbar. Tyrion yang awalnya berniat kabur menggunakan kuda, memilih menyelamatkan Catelyn. Di sini pula, Tyrion terlihat kagum dengan keahlian Bronn dalam berpedang. Selanjutnya, sesampai di Eyrie, Tyrion dibawa menghadap Lysa yang sekarang memerintah Vale. Lysa adalah adik Catelyn dan istri mendiang Jon Arryn. His last words were, "The seed is strong." He wanted everyone to know what a good, strong boy his son would grow up to be. Setelah Catelyn menuduh tentang percobaan pembunuhan terhadap Bran, Lysa juga menuduh Tyrion sebagai kaki tangan atas pembunuhan Jon Arryn. Lysa kemudian memerintahkan Tyrion diasingkan ke Skycelle, penjara di tebing tanpa dinding, untuk menunggu penghakiman.
hurt you. Arya berlatih menangkap kucing dan mengejar kucing tersebut sampai ke dalam lorong-lorong Red Keep. Arya kagum ketika melihat tengkorak kepala naga yang sangat besar. Dan tanpa sengaja, Arya mendengar pembicaraan antara Lord Varys dan Illyrio tentang dekatnya Ned dengan kebenaran atas apa yang dia selidiki. The wolf and the lion will be at each other's throats. We will be at war soon, my friend. What good is war now? Lord Varys dan Illyrio juga menyebutkan dekatnya peperangan antara House of Stark dan House of Lannister. Dan mereka juga tampaknya akan berkomplot melawan tahta melalui Viserys dan Khal Drogo. We need time. Khal Drogo will not make his move until his son is born. You know what these savages are. Delay. Karena Red Keep kemudian dikunci oleh Lord Varys, akhirnya Arya mencari jalan melalui gorong-gorong yang mengantarnya ke pantai di bawah King's Landing. Arya langsung menuju istana dan mencoba untuk memperingatkan ayahnya, tetapi tidak dapat masuk karena dengan tubuhnya yang kotor, ia dianggap sebagai pengemis oleh para penjaga. My father is Hand the King. I'm not a boy, I'm Arya Stark of Winterfell. Setelah mengancam, barulah Arya dapat masuk dan menceritakan hal tersebut kepada Ned. I'm not lying. They said you found the bastard and the wolves are fighting the lions and the savage. Something about the savage. Kemudian datang Yoren, Ranger Night Watch yang bersama Tyrion saat menuju King's Landing untuk meminta tambahan pasukan buat Castle Black. Dia membawa berita kepada Ned bahwa Catelyn menjadikan Tyrion sebagai tawanan. Ini berarti bisa mengakibatkan perang antara serigala dan singa, yaitu House of Stark dan House of Lannister. It's about your wife, my lord. She's taken the imp. Bran belajar dengan Master Luwin tentang house-house yang ada di Westeros untuk mengalihkan pikiran Bran dari kelumpuhannya dan juga kekesalan Bran karena saat dia sadar ibunya tidak ada dan tidak ada yang mau memberitahu Bran ibunya berada di mana dan sampai kapan akan kembali. Master Luwin juga mengajarkan seni memanah. Karena menurut Master Luwin, dengan sadel tunggangan kuda rancangan Tyrion, Bran akan bisa menunggang kuda dan belajar memanah sambil berkuda seperti para penunggang kuda Dothraki. To leave Winterfell to protect the family. How can she protect the family if she's not with her family? Council chamber, a meeting has been called. I need to see the king first, alone. The king is at the small council meeting, my lord. He has summoned you. Dalam rapat Small Council yang dipimpin langsung oleh King Robert, mereka membahas berita kehamilan Daenerys dan khawatir oleh invasi aliansi Targaryen dan Dothraki. Ned menanyakan dari mana informasi ini. Lord Varys menjawab bahwa dia mendapat informasi itu dari Jorah Mormont. Terjawablah mengapa Jorah berpisah dari rombongan Dothraki dan menuju Qohor begitu mendengar berita kehamilan Daenerys. Robert memerintahkan agar Viserys dan juga Daenerys dibunuh sebelum anaknya Daenerys lahir. Careful, Ned. Careful now. You want to assassinate a girl? Semua orang di Small Council setuju, kecuali Ned. Terjadilah pertengkaran antara King Robert dan Ned. As a son, a Targaryen at the head of a Dothraki army. What then?
The narrow sea still lies. Ned menolak dan memilih mengundurkan diri dari jabatan sebagai Hand of the King dan langsung berkemas untuk kembali ke Winterfell. You. Go run back to Winterfell. I'll have your head on a spike. I'll go ahead with my daughters. Get them ready. Do it yourself. Don't ask anyone for help. Right away, my lord. Setelah rapat, Lord Baelish menemui Ned. Dia ingin mempertemukan Ned dengan orang yang terakhir kali berbicara dengan Jon Arryn sebelum dia meninggal. Round up all the men we have and station them outside the Guild's Chicks. Ser Loras ternyata kekasih Renly, yang berarti mereka adalah pasangan LGBT. Kemudian Loras meyakinkan Renly bahwa dia yang seharusnya menjadi raja, bukannya Robert. Dan Loras menawarkan kalau dia ingin menjadi raja, House of Tyrell akan bersamanya. Stannis? Stannis has the personality of a lobster. He's still my older brother. I'm sorry your marriage to Ned Stark didn't work out. You seem so good together. Glad I could do something to make you. Saat Robert minum dalam kesedihan karena pertengkarannya dengan Ned, Cersei mengunjunginya. Dan mereka berbicara tentang ancaman-ancaman serius yang ditimbulkan Dothraki. Tentang Ned yang mundur sebagai Hand of King. Dan tentang pernikahan mereka yang gagal karena Robert mencintai Lyanna Stark dan tidak mencintai Cersei. Girl convinces her horse lord husband to invade. And the Dothraki horde crosses the narrow sea. Sebelum pulang ke Winterfell, Ned menyempatkan mampir ke kediaman Lord Baelish. Ternyata dia ditemui seorang wanita dan bayi yang merupakan anak haram King Robert yang lain. Namun, Ned tidak mendapat informasi lebih. Bergegaslah dia meninggalkan Lord Baelish. What did he want? He wasn't that sort of man, my lord. He just wanted to know if the Namun, di luar kediaman Lord Baelish, Ned dikepung oleh Jaime yang menuntut adiknya dibebaskan. Such a small pack of wolves. What's the meaning of this, Lannister? Get back inside. Terjadilah pertarungan. Pengawal Ned mati dan kemudian Ned berduel dengan Jaime. Tapi dengan curang, salah satu anak buah Jaime menusuk kaki Ned dari belakang dengan tombak. Jaime kemudian membiarkan Ned hidup dan meninggalkannya dalam keadaan terluka. Akhirnya terjadilah awal peperangan antara keluarga singa dan keluarga serigala. Episode kelima ini menceritakan bahwa peperangan antara House of Lannister dengan House of Stark mulai terjadi. Ned mulai meyakini bahwa kematian Jon Arryn dan kelumpuhan Bran ada hubungannya dengan keluarga Lannister. Tyrion ditahan di Skycell atas perintah Lysa dengan tuduhan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bran dan terlibat dalam kematian Jon Arryn. King Robert bertengkar dengan Ned yang menyebabkan Ned mengundurkan diri sebagai Hand of King. Namun, Ned gagal pulang ke Winterfell karena terluka saat berduel dengan Jaime yang meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh Catelyn terhadap Tyrion dengan menawannya. Gimana sobat? Makin menarik kan ceritanya? Biar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya yang dijamin lebih seru, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar bisa terus mendapat notifikasi kalau ada upload terbaru dari kanal ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.